Kesulitan bangsa Israel di dalam kesulitan yang luar biasa, soal hidup dan mati. Mereka keluar dari tanah Mesir, bebas dari perbudakan. Saudara bisa bayangkan kalau hidup saudara itu di dalam perbudakan, gak punya gaji, makan itu makan yang sudah dijatahkan semua orang sama. Anak saudara, cucu saudara, keturunan saudara, saudara tahu akan jadi budak semua. Gak ada harapan sama sekali. Tinggal di tempat yang ditunjuk, di tempat saudara, ditunjuk oleh negara, dan tempat itu cuma kamar aja. Gak ada yang lain. Lalu satu saat ada orang yang mengatakan engkau bebas dari semua hal itu, bebas dari penindasan, penyiksaan setiap hari, dibawa keluar dari tanah Mesir. Wah, luar biasa senangnya saudara. Akhirnya ada harapan. Bukan cuman saya, tetapi anak saya, cucu saya, seluruh keluarga saya tidak lagi diperbudak. Tapi di ujungnya mereka harus dihadapkan dengan Laut Merah. Dan Tuhan memberikan tanda pertama yang luar biasa. Laut dibelah. Ada yang pernah jalan di tengah laut, saudara? Kita mau sampai teknologi yang dibuat kita berjalan di akuarium itu pun ada di tengah-tengah akuarium. Itu tidak bisa ada di Ancol ya, ke bawah di tengah akuarium gitu. Itu saudara dilindungi, ini tembok air di kiri kanan saudara. Dan itu bukan cuma jalan, kalau wisata kan kita cuma jalan sebentar ya. Ngantrinya lama, bayar dulu ngantrinya lama. Pas lewat paling cuma beberapa detik, udah. Ini saudara berjalan seharian di kiri kanan itu air. Apa yang membuat hal itu terjadi? Apa yang membuat Tuhan menyertai Musa? Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Keluaran 33 ayat 17 sampai 18. Keluaran 33 ayat 17 sampai 18. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Ini Tuhan bilang sama Musa, kalau kata, karena aku mengenal engkau, minta apa saja. Ini firman yang sama dikatakan oleh Tuhan Yesus, minta apa saja. Lalu apa permintaan Musa? Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tuhan tahu hati Musa. Tuhan tahu kerinduan Musa. Tuhan kenal hidup Musa, dikatakan, aku mengenal engkau. Inilah yang membuat Tuhan memilih Musa, karena Musa tidak seperti orang kebanyakan. Saudara, kalau ada saudara jin datang di depan saudara dan mengatakan, ku beri engkau 3 permintaan. Apa yang saudara minta? Orang pasti kayak di drama-drama Cina ya saudara ya. 3 permintaan. Pertama minta kaya. Kedua minta puasa. Ketiga minta cinta. Udah itu aja. Makanya selalu ini adalah cerita legenda Arab sebenarnya saudara ya. Jin dengan 3 permintaan. Karena sebenarnya manusia cuma mau 3 hal ini. Bahasa ada apa namanya, istilah Jawanya bilang apa? Harta, tahta, cinta. Ya.
Tetapi waktu Tuhan menanyakan hal ini kepada Musa, Musa bilang apa? Perlihatkanlah kemuliaan. Saudara tahu kenapa Daud dinyatakan dalam kitab sebagai orang yang kepadanya hati Tuhan berkenan. Karena keinginan Daud bukan harta, tahta, tetapi keinginan Daud yang terutama adalah dia berkata, aku tidak akan pernah beristirahat sampai bait-Mu didirikan. Dia ingin Tuhan memiliki bait-Nya hadir di muka bumi. Karena Tuhan waktu itu dia ngenes. Dia melihat Tuhan tinggal di tabernakel, sebuah kemah. Apa yang diinginkan Salomo? Kita tahu bersama, waktu Salomo berdoa, waktu Salomo tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ini peristiwanya gini saudara. Salomo diangkat jadi raja. Lalu ia mempersembahkan, belum pernah ada persembahan sebanyak itu sebelumnya. Dia menyembelih begitu banyak. Rakyatnya juga diminta harus melakukan hal yang sama. Persembahan begitu banyak, kemuliaan Tuhan begitu kental di hadirat Tuhan, di bait Allah. Sampai dikatakan belum pernah kentalnya hadirat Tuhan ada di dalam bait Allah. Sampai dikatakan seperti selubung asap. Waktu ia tinggal di sana, waktu itu tabut Tuhan baru dimasukkan, bait Tuhan selesai, tabut Tuhan dimasukkan dan Tuhan bertanya. Dia tidur di situ. Dia sebenarnya nggak minta apa-apa saudara. Dia nggak sedang berdoa, Tuhan aku mau minta sesuatu, enggak. Dia tinggal di dalam hadirat. Waktu ia tinggal di dalam hadirat Tuhan, dia tertidur di dalam hadirat Tuhan. Tuhan datang kepada dia dan bertanya, kamu mau apa? Dan Salomo bilang apa? Aku meminta hikmat Tuhan. 3 orang ini luar biasa saudara. Tidak ada satupun dari mereka minta, Tuhan aku meminta masalahku selesai. Aku minta anak-anakku diberkati. Aku minta semua hutang-hutangku lunas. Aku minta sembuh Tuhan. Aku minta pekerjaanku diangkat lebih baik. Ada banyak list di dalam hidup kita. Kalau Tuhan datang, kita akan menyatakan list yang itu. Sekarang kalau Tuhan datang kepada saudara dan dia tanya, kamu mau minta apa? Apa yang saudara minta? Kalau Tuhan bilang, aku akan mengabulkan satu permintaanmu sekarang. Kamu minta apa? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita baca ayat 18, Keluaran 33, 18. Dikatakan lagi, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepada. Saudara, ini bukan artinya Musa memiliki masalah dengan kemuliaan Tuhan. Ini bukan artinya waktu itu orang Israel mengalami krisis kemuliaan Tuhan. Mengalami krisis mujizat, mengalami krisis hadirat Tuhan. Enggak. Orang Israel ini adalah orang yang hidup dengan mujizat. Mereka mau keluar dari tanah Mesir aja mereka harus melihat 7 tulah dengan mata kepala mereka sendiri. Keluar dari Mesir mereka mengalami apa yang namanya laut terbelah, dia jalan di tengah-tengahnya. Enggak sebentar dia jalan, seharian dia berjalan tengahnya. Terus itu juga
Perjalannya bukan cuma jalan, kita lihat itu ada ikan lewat. Kalau kita kan pasti berwisata begitu ya, wah ikan apa gitu kan. Ini dikejar-kejar saudara sama pasukan mau bunuh mereka. Jadi harus cepat. Mereka melihat setiap hari ada yang namanya mana. Setiap hari saudara, enak gak kalau tiba-tiba setiap pagi ada bubur ayam di depan pintu saudara. Siapa mau seperti itu? Ada bubur ayam udah lengkap siap. Besoknya nasi uduk. Besoknya lagi nasi kuning. Besoknya lagi ada mie ayam. Di depan saudara ya. Luar biasa. Sudah disiapkan. Siang-siang udah ada nasi padang di depan pintu rumah saudara. Ini yang dialami bangsa Israel, gak perlu kerja cari makan. Mereka mengalami mujizat Tuhan, siapkan makanan sama mereka setiap hari selama 40 tahun. Apa itu cari makan? Kalau kita mesti kerja banting tulang supaya bisa makan. Mereka kerja, cari makan. Apa itu? Mereka melihat setiap hari ada pilar yang menjulang, yang menuntun mereka. Tiang awan kalau siang-siang, tiang api kalau malam-malam. Tiap hari. Hidup mereka penuh dengan mujizat dan mengalami mujizat setiap hari. Sehingga mereka menganggap mujizat itu udah biasa, natural, udah bukan mujizat lagi. Biasa. Orang kalau benar, kalian cari makan. Makan jatuh di depan kita. Cari makan apa? Sampai dibilang bahkan gak boleh disimpan. Yang hari itu habisin hari itu. Kalau kita kan masih ada ketakutan ya. Wah jangan-jangan besok krisis ekonomi. Besok harga beras naik lagi. Kita timbun loh. Timbun apa? Inilah latar belakang orang Israel sehingga mereka biasa sama yang namanya kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita udah biasa, ngapain kita minta lagi, betul nggak? Udah biasa. Tapi bagi Musa itu tidak cukup, saudara. Musa minta apa? Biarlah sekali lagi Tuhan, aku melihat kemuliaan. Perlihatkanlah kiranya kemuliaan. Saudara, bagi Musa, hati Musa ini bagaimana hadirat Tuhan turun atas Musa. Ayat 33 ayat 15 berkata begini. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Itu yang pertama, saudara. Saudara ingin kemuliaan Tuhan turun di dalam hidup saudara? Pertama, jangan pernah melangkah tanpa penyertaan Tuhan. Artinya kita merindukan kehadiran Tuhan setiap saat. Artinya kita menginginkan penyertaan Dia setiap saat. Bangun pagi, kita minta bukan cuma perlindungan, saudara. Kita minta penyertaan. Makanya kita berdoa. Dalam segala hal yang kita lakukan, biarlah Tuhan menyertai kita. Tanpa penyertaan Tuhan, saya gak mau melakukan apa-apa. Inilah lahir sebuah lagu yang mengatakan, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dan berjalan besertaku.
Ada banyak kesulitan-kesulitan yang harus saya putuskan setiap hari. Saya yakin saudara juga mengalami hal yang sama. Tapi pastikan apapun yang saudara alami, minta penyertaan Tuhan. Di dalam doa saudara, di dalam saudara membaca firman. Kenapa kita baca firman? Karena di situ ada tuntunan. Karena di situ ada penyertaan. Kita mengkomitkan hidup kita setiap hari di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam keinginan kita akan kemuliaan Tuhan sekali lagi dinyatakan di dalam hidup kita. Hidup sebagai hamba Tuhan, keinginan terbesar kita cuma satu. Melihat sekali lagi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya lahir sudah Kristen, hidup dibesarkan sebagai seorang Kristen. Bukan cuma seorang Kristen biasa, tetapi saya lahir besar karena di kampung itu nggak ada ini saudara, nggak ada nggak ada hiburan. Zaman kita nggak ada handphone ya, nggak ada TV, nggak ada handphone, ada radio. Tapi radionya itu saudara, karena di kampung cuman ada namanya siarannya SW. Ada SW1, SW2, SW3, SW4, mungkin yang seumuran saya atau lebih tua paham ini. Jadi kalau nyalin radio, itu siarannya luar negeri semua. Ada RRI saudara. Tapi kalau saudara dengerin RRI, itu yang paling ditunggu-tunggu orang adalah daftar harga pasar hari itu. Cabai merah 120, zaman itu jamun cabai merah 150 per kilo saudara. Saudara bisa bayangkan? Sekarang harga cabai berapa? Cabai keriting berapa? Orang-orang dengerin harga supaya tahu harga pasar berapa. Gak ada hiburan saudara. Satu-satunya hiburan itu dikirim sama saudara-saudara saya dari Jakarta. Jadi om tante saya, mereka itu kirim. Yang mereka kirim hiburannya apa? Buku-buku. Dan itu buku-buku yang mereka buang semua adalah buku-buku apa? Buku-buku rohani saudara. Khotbah-khotbah rohani. Zaman itu kalau pendetanya, gereja-gereja besar kalau pendetanya habis khotbah, kasetnya langsung tersedia di depan. Jadi udah selesai khotbah, itu pada antri beli kaset. Kalau sekarang pendetanya udah habis khotbah, tinggal lihat YouTube-nya saudara. Ya. Jadi kaset-kaset khotbah itu banyak sekali di rumah saya. Cuman itu aja hiburan saya. Jadi saya lahir dengan seperti itu, baca buku rohani, dengerin kaset khotbah. Kemudian masuk di Jakarta, hidup menghantam keras, putus dari hubungan hidup yang seperti itu, masuk ke kota besar sejak SMA, sejak SMP, SMA, kuliah, hidup berubah. Tidak ada lagi dalam hidup seperti itu. Sampai saya melihat bahwa, apa itu Tuhan? Bayangin, lahir dan besar dengan tiap hari dengerin khotbah, baca buku rohani. Tapi waktu kita masuk di dalam dunia kehidupan sesungguhnya, itu hilang semuanya. Kenapa? Karena tidak mengembangkan kebiasaan sehari-hari. Apa itu semua? Bahkan saya sampai masuk di dalam pergaulan yang hilang sekali. Okultisme. Sampai suatu hari Tuhan tangkap saya sendiri saudara. Untuk saya kembali kepada Dia. Singkat cerita saya mulai kembali kepada Tuhan, hidup di dalam pertobatan. Suatu waktu kita harus pergi retret. Cuman saya udah bayar retretnya. Saya udah bayar tinggal di kos. Cuman masalahnya adalah 2 malam saya itu kena tipes. Menggigil. Panas tinggi.
Sampai obatnya itu pun diantarkan oleh teman kos saya yang di seberang. Nah, waktu teman-teman saya tahu saya sakit, waktu itu informasi nggak zaman sekarang saudara ya, gampang aja, tinggal WA, saya sakit, nggak jalan. Mereka bingung, seharusnya karena saya bagian dari panitia, baru bertobat, bagian dari panitia, saya harusnya sudah ada di bus dari pagi. Sudah di bus dari pagi. Cuman saya nggak datang. Kenapa? Demam. Mereka datang, ada satu orang datang, mereka udah feeling nih, ini nggak bener nih. Dia datang ke kosan, kan jalan jauh. Dia datang, terus dia lihat, oh ya, begitu saya balik ke teman-teman, kita doakan dari sana ya. Oh ya, dia kembali ke sana. Yang jelas fix, saya nggak datang. Tiba-tiba ada sebuah kerinduan di dalam hati saya. Saya bilang, Tuhan, saya ingin pergi ke retret. Saya ingin mengalami hadirat-Mu sekali lagi. Belum sarapan saudara, karena gak kuat pergi beli sarapan. Masih sakit. Lalu saya mulai menyembah Tuhan. Saat itu pagi itu saya ingat sekali. Saya terus menyembah Tuhan, saya udah gak tahu berapa lama, berapa jam. Tapi saya sampai sekarang masih mengingat hadirat Tuhannya seperti apa. Sempat karena lelah, karena demam, sakit, lelah, saya tertidur sebentar. Lalu waktu saya bangun, saya merasakan kok ada sebuah kekuatan baru. Kok kuat? Ini kan biasa keringetan terus karena banjir keringat ya. Saya minum air terus keringat banjir. Ini udah gak keringetan, tetes. Kok gak demam? Saya coba bangun berdiri. Saya sembuh. Seketika itu saja. Lalu saya lihat jam. Oh, mereka berangkat jam 9, sudah berangkat. Sekarang jam 10. Ya sudah, gak apa-apa, yang penting Tuhan, saya masih ingin datang ke retret. Tuhan bilang, melangkah dengan iman. Pergi ke sana. Mereka udah jalan jam 9, ini udah jam 10. Saya ke sana juga, saya jalan kaki, habis itu naik angkot sebentar. Itu butuh waktu setengah jam lebih. Tuhan bilang berangkat. Lalu saya berangkat saudara. Saya berangkat sampai di kampus. Saudara tahu apa yang terjadi? Busnya itu nunggu di depan kampus. Nungguin saya aja. Pas saya datang mereka langsung tepuk tangan semua, puji Tuhan. Ternyata satu bus itu mendoakan saya dan mereka percaya saya akan datang. Itu kuasa dari hadirat Tuhan. Itu pertama kali saya merasakan, gak perlu di gereja rame-rame. Waktu kita nyembah Tuhan, benar-benar waktu hadirat turun, dia menyukai keinginan kita. Kuncinya dalam hadirat Tuhan adalah kita ini keinginannya lepas dari daging kita. Keinginannya itu adalah Tuhan. Amin. Amin saudara. Dan gak berhenti dari situ, di Alkitab dikatakan seperti ini saudara. Mari kita buka bersama. Yohanes 11 ayat 40 bilang begini. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Waktu Marta percaya bahwa dia akan melihat kemuliaan Allah, apa yang terjadi? Lazarus dibangkit. Dia gak minta Lazarus dibangkitkan, enggak. Yang dia ingin lihat adalah kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup. Saya katakan lagi saudara.
Yohanes 2 ayat 11. Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Tuhan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kemuliaan Tuhan, waktu saudara menginginkan kemuliaan Tuhan dan Tuhan menunjukkannya di dalam hidup saudara, dinyatakan di sini masalahnya selesai. Mereka punya masalah apa? Pernikahan di Kana. Masalahnya apa, saudara? Anggurnya habis. Anggur habis itu sama kayak kalau kita lagi di sini, cateringnya habis. Kita pesen buat 300 piring, ternyata yang datang 500 orang, masih ada 200 piring lagi, nggak ada. Ini bukan cuma masalah, oh tunggu ya, nasinya habis, bisa tunggu setengah jam. Kita siapkan semua rice cooker 10 gitu ya. Siapin semua rice cooker 10. Nggak tahu dong, bakal jepret atau enggak itu listrik, ada 10 rice cooker dinyalain. Bukan masalah, ini makanan macam-macam. Anggur mau dapat di mana? Untuk tamu sebanyak itu. Dan Tuhan ingin memperlihatkan kemuliaannya. Waktu ia menyatakan kemuliaannya. Masalah di dalam hidupmu yang engkau pikir gak akan bisa selesai, gak mungkin bisa selesai. Terjadi mujizat. Mujizat terjadi. Inginkan kemuliaan Tuhan di dalam hidup. Sekali lagi biar Tuhan menyatakan kemuliaannya. Biar Tuhan menyatakan diratnya di dalam hidup. Saudara, kebanyakan dari kita datang ke gereja juga, kita merasakan gereja itu punya fungsi. Tuhan itu punya fungsi. Fungsinya apa? Supaya ke gereja supaya apa? Supaya diberkati. Ada purpose datang di gereja supaya apa? Supaya diberkati. Supaya disertai. Tetapi waktu kita memiliki purpose yang berbeda, bahwa Tuhanlah yang menjadi kerinduan hati kita, yang menjadi hasrat hati kita. Kita ingin mengalami perjumpaan dengan Dia. Your problem itu Tuhan selesai. Jangan datang ke gereja karena punya problem, biar problem saya selesai. Kita ini artinya kita ini cuma beragama. Dikatakan gini, orang beragama melihat Tuhannya memiliki fungsi. Tetapi orang Kristen melihat Tuhannya dengan cinta. Dari pepatah bilang begini, religion see God functional, but Christian see God beautiful. Makanya kalau kita ada masalah, berhenti datang gereja. Kenapa? Karena kita pikir, kok Tuhan gak tolong saya? Kita ini berusaha bertahan dengan iman kita terhadap hal-hal yang tidak terjadi dalam hidup kita, yang kita sudah doakan tapi tidak terjadi. Ini orang Kristen yang muter-muter di situ. Saya doakan gak terjadi, gak apa-apa. Saya bertahan. Dikatakan biar gunungnya gak pindah, iman saya tetap. Artinya kita fokus kepada gunungnya, biar pindah. Tetapi waktu kita melihat bahwa Tuhanlah yang menjadi tujuan hidup kita, hadiratnya yang menjadi tujuan dalam hidup kita, kemuliaannya yang menjadi tujuan dalam hidup kita. Ingin melihat bahwa kemuliaannya dinyatakan sekali lagi.
Hadiratnya dinyatakan terus dalam hidup kita. Kerinduan hati kita. Bukan supaya masalah kita selesai. Karena hadirat Tuhan di dalam bahasa Ibrani itu sama. Digunakan kata yang sama dengan wajah. Wajah. Hadirat itu wajah. Jadi kalau hadirat Tuhan, artinya wajah Tuhan. Makanya dikatakan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena waktu hadirat Tuhan turun, saudara mengalami perjumpaan dengan Dia. Makanya berkat terbesar, kita selalu, para pendeta gembala kalau doa berkat gimana? Doa berkat gimana saudara? Kiranya Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan hadirat. Hidup kita harusnya merindukan wajah Tuhan. Wajah Tuhan Yesus di hadapan kita. Tapi ini wajah ini kabur. Karena waktu kita ke gereja ada masalah. Wajah itu kabur karena waktu kita ke gereja kita memiliki keinginan yang lain. Tuhan, biar gaji saya naik. Tuhan, biar saya dapat pekerjaan. Tuhan, biar saya bisa bayar utang. Tuhan, biar saya bisa bayar token listrik rumah udah bunyi-bunyi Tuhan. Ya, kalau udah bunyi-bunyi matiin lampu semua. Keinginannya. Seperti tadi Pak Gembala bilang, memiliki hal-hal yang lain dalam hidup kita. Udah gak mau hadirat Tuhan. Saudara, tapi kalau sekali lah waktu Musa menyatakan, Tuhan perlihatkan sekali lagi kemuliaan. Tuhan tahu ini bukan permintaan yang mudah. Tapi dia udah janji. Kenapa? Karena kalau Musa melihat dia mati. Musa tahu permintaannya ini berbahaya saudara. Makanya Tuhan bilang gini, aku akan perlihatkan diriku yang sesungguhnya. Tapi kamu harus masuk di dalam sebuah celah gunung. Dan tanganku akan menutupi celah gunung itu. Jadi saudara, bagian yang paling tidak berbahaya di bagian Tuhan, itu tangannya. Kenapa? Karena tangannya menjamah kita. Amin. Tangannya memberkati, menjamah, menyembuhkan. Tapi selain itu, it's very dangerous. Karena tangannya juga dikatakan ia melukis wajah kita di tangannya. Gunungnya ditutupin, Tuhan lewat. Dan dia bilang, kalau aku udah lewat, kamu boleh lihat. Tapi kamu cuma boleh lihat belakangku aja. Itu permintaan Musa. Hadirat Tuhan, artinya gini saudara. Hadirat Tuhan itu bayar harga. Saudara harus bayar harga. Ada harganya untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Tapi saya percaya satu hal dan saya mengalami. Hadirat Tuhan memberkati. Sama seperti yang terjadi pada Salomo. Saya gak bilang, saudara mau kaya kayak Salomo? Enggak. Tetapi saya percaya hadirat Tuhan memberkati berlimpah. Hadirat Tuhan akan membuat apapun yang engkau minta dikabulkan. Kenapa permintaan kita gak dikabulkan saudara? Tahu kenapa? Karena kita berdoa tidak ada di dalam hadirat Tuhan.
cari wajah Tuhan dulu. Biar hadiratnya, atmosfernya menutupi, menyelubungi kita. Di dalam setiap hari dalam hidup kita. Firman-Nya itu memenuhi kita. Puji-pujian terhadapnya itu memenuhi kita. Penyembahan kepada Dia tidak ada putus-putusnya dalam hidup kita. Baru waktu Tuhan menjumpai engkau, Dia tanya, nah kamu mau apa? Aku menyukai hatimu. Disitulah baru kita bilang, jangan di dalam permasalahan kita menaikkan doa kita didasarkan putus asa, didasarkan patah hati, kepahitan, stres, depresi, takut. Lalu kita menyatakan doa kita pada Tuhan. Sulit. Pakai doa kita itu mental. Kenapa? Karena terhalangi oleh masalah kita. Terhalangi oleh semua kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Terhalangi hal-hal yang bukan datang dari Tuhan. Bilang, minta apa saja. Saudara kalau hidup sehari-hari, kita cari uang kan, betul? Kita kerja, kita melakukan sesuatu yang sepertinya akan menghambur-hamburkan uang kita. Pergi kerja, bayar bensin, bayar angkot, sampai di sana kita bayar makan. Itu seperti menghambur-hamburkan uang. Tapi but in the end, kalau kita bekerja benar, dapat gaji. Nggak bisa langsung bilang bos, saya kerja hari ini, minta uang dong. Nggak bisa begitu. Kita harus membuat bosnya itu, oh bagus nih orang kerjanya, menyenangkan hati bosnya, baru kita mendapat upah. Ya, benar. Tuhan mengabulkan permintaan. Tetapi kita juga harus mencari yang namanya perkenanan Dia. Hidup di dalam perkenanan Dia. Dan tanda-tandanya adalah waktu Tuhan berkenan, hadiratnya Dia turun. Tunggu hadirat Tuhan turun. Makanya ada katakan tunggu di loteng. Berdoa, tunggu. Sampai hadirat Tuhan turun. Seperti saat Roh Kudus dicurah. Mereka dibilang, jangan gak sabaran, pengen langsung saudara. Tapi waktu kita menyembah Tuhan setiap hari, waktu hadirat Tuhan turun setiap hari dalam hidup kita, perkenanannya, penyertaannya turun menaungi kita. Maka sakitmu disembuhkan, kebutuhan hidupmu dipenuhi, masalah-masalah Dia yang akan bekerja, berperang, gantikan engkau di depan. Amin saudara. Saudara ingin mengingini hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, dinyatakan. Saya ingin melihat tangan-tangan. Haleluya, luar biasa. Yuk mari kita menyembah Tuhan saja. Kita mau nyatakan, Tuhan, aku ingin sekali lagi melihat hadirat-Mu. Biarlah semua kerinduan di dalam hatiku, semua hasar dalam hatiku, itu adalah Engkau. Aku mau menyingkirkan setiap masalah-masalah, setiap ketakutan, setiap kekhawatiranku akan bulan depan, hari esok. Akan ku singkirkan sementara ini. Tapi yang aku inginkan hanyalah Engkau Tuhan dan hadirat-Mu di dalam hidupku. Haleluya
Jesus. Mari bangun hubungan dengan Tuhan saat ini. Mari sembah Tuhan saat ini. Tuhan untuk setiap kebesaran, mengingat setiap kebaikannya di dalam hidup kita.
Hambamu saat ini berdoa buat setiap anak-anak mereka yang merindukan hadirat-Mu. Turun sekali lagi dalam hidup mereka. Mereka ingin sekali lagi melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam hidup mereka. Oh Tuhan, Engkau yang melihat persembahan yang naik di dalam hidup mereka. Engkau yang melihat hati-hati yang rindu akan Engkau di dalam hidup mereka. Saat ini ya Tuhan, hamba mau percaya Engkau berkenan di dalam hati. Engkau berkenan untuk mencurahkan sekali lagi Roh-Mu di dalam hidup mereka. Engkau berkenan untuk sekali lagi menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang melakukan mujizat di dalam hidup mereka, untuk memenuhi setiap kebutuhan mereka, untuk menghancurkan setiap masalah di dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami percaya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih atas mujizat. Terima kasih atas kemuliaan-Mu yang Engkau nyatakan. Di dalam nama Yesus kami percaya. Kami berdoa. Haleluya, haleluya.